Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan mata kuliah statistika dan probabilitas dengan tema distribusi sampling. Kita mulai. Dalam sampling ini tentunya kita akan mengenal populasi dan sampel. Apa itu populasi? Apa itu sampel? Populasi adalah totalitas dari sebuah objek, jadi keseluruhannya. Kalau sampel adalah bagian dari populasi tadi. Jadi kalau data ini diambil secara populasi, berarti kita ngambil seluruh total dari objek yang akan kita teliti. Nah, kalau data ini diambil secara sampel dari keseluruhan popularitas dari keseluruhan populasi sekian, misalkan 1.000 data, kita hanya ambil sampel 700-nya. Nah, itu sampel, berarti sampelnya bagian kecil dari populasi. Terus kalau distribusi sampling merupakan distribusi teoritis atau kemungkinan-kemungkinan dari semua hasil sampel yang mungkin dengan ukuran sampel yang tetap. Nah, sampelnya tetap, terus distribusinya ini seperti apa? Nanti kita lihat kalau di dalam dalam gambar ya, biar lebih jelas. Nah, distribusi sampling ini memungkinkan untuk memperkirakan probabilitas hasil sampel tertentu untuk statistika tersebut. Jadi sampling yang ini distribusinya seperti apa gitu loh. Kalau misalkan ke kanan harus ke kanan berapa objek, ke kiri berapa objek gitu. Jadi nanti bisa terlihat kalau secara statistik apakah banyak yang ke kanan, apakah banyak yang ke kiri, kecenderungannya gitu. Kalau datanya hanya kanan dan kiri gitu. Kalau datanya warna, berapa yang merah, terus berapa yang putih, berapa yang hijau, dan selanjutnya. Baik, secara umum informasi yang perlu untuk mencirikan suatu distribusi secara cukup akan mencakup ukuran kecenderungan memusat. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya, ada mean, ada median, nilai tengah, terus ada modusnya gitu, modusnya berapa kali muncul, terus ada ukuran persebaran data, ada range, ada standar deviasi, terus ada bentuk distribusi. Nah, akan di sini adalah yang kita lihat adalah bentuk distribusinya. Metode sampling, sebelum kita mengambil data, bagaimana sih populasi ini, kita akan mengambil sampling berapa? Tadi misalkan ada 1.000, kenapa jadi 700 gitu. Nah, cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi yang sampling tadi itu, alasannya karena ini alasannya dulu ya, kenapa sampling ini kita ambil. Yang pertama adalah objek penelitian yang homogen. Terus berarti homogen ini hanya satu jenis gitu. Objek penelitian yang mudah rusak. Terus begini, misalkan kita akan populasi tentang tanaman gitu. Tanaman ini kan cepat sekali rusak. Jadi kalau kita ngambil 10 hektar tanaman itu kan lama banget gitu. Sementara waktu kita mepet. Belum lagi penelitian ini harus dilakukan selama masa tanam sampai masa panen. Ya kalau masa panennya lama. Kalau masa panennya hanya 10 hari misalkan untuk tanaman toge, ini kan kita belum nyampe kemana-mana, tanamannya udah keburu panen itu, udah keburu lewat masa ini ya, masa tanamnya. Terus masalah ketelitian, terus ukuran populasi, terus faktor ekonomis tuh. Ya tadi itu, semakin kita populasinya banyak, berarti kan waktu kita akan semakin terbuang. Nah, terus ekonomis, kita untuk mencari data 10 hektar tadi itu kan lama banget gitu. Berarti kita harus cari populasinya atau samplingnya, maaf, kita harus cari samplingnya gitu dari populasi yang ada. Metode sampling ada dua, yaitu sampling random. Random ini juga bisa dibagi, random itu acak berarti, ada yang sederhana, ada yang stratified, ada yang sistematis, ada yang cluster gitu. Sistematis berarti randomnya tertentu dari terkecil ke terbesar gitu. Atau cluster ini tadi itu apakah kita melihat warna, apakah gender. Terus ada sampling non random, ada sampling kuota, ada sampling pertimbangan, ada sampling seadanya. Jadi kita hanya comot aja gitu kasarnya ya. Terus derajat keruncingan kurva, kurtosis adalah derajat keruncingan suatu distribusi. Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal dinamakan
leptokurtik. Kurtosis dihitung dari momen keempat terhadap min. Ini nanti kita lihat derajatnya. Nah ini distribusi yang runcing itu berarti penyebaran datanya itu hanya di titik-titik di nilai tertentu saja, sehingga dimunculkanlah data yang dari rendah ke yang paling besar secara mendadak, turunnya mendadak juga. Ini contohnya misalkan penyebaran virus misalkan. Ini kan cepat sekali virus itu, dalam waktu 24 jam dia akan dari tadinya beberapa virus gitu ya. Ketika dalam waktu 24 jam dia langsung cepat sudah ke atas langsung. Terus setelah treatment langsung turun lagi gitu. Sifat virus kan begitu. Nah kalau distribusi normal seperti ini, jadi melandai dia. Jadi dia naiknya juga pelan-pelan, terus sampai ke puncaknya, terus turunnya juga melandai. Selanjutnya model-model populasi. Ada model normal, ada model simetrik, ada model positif, model negatif, model berbentuk J, dan model berbentuk U. Nah, dapat dilihat kalau normal berarti definisinya seperti ini gitu. Jadi kurvanya sempurna gitu ya. Kalau dalam bahasa matematika kurva sempurna. Terus kalau simetrik dia melandai gitu, melandai. Terus kanan kirinya sama, atas bawahnya sama gitu. Nah kalau yang positif seperti ini, model positif. Jadi asalnya asalnya cepat dia ke atasnya, terus melandai ke bawah. Nah ini menggambarkan bahwa terdapat sedikit gejala yang bernilai makin besar. Jadi makin besar itu tapi sedikit gejalanya. Beda dengan yang negatif. Negatif ini dari landai terus dia naiknya cepat, turunnya cepat gitu. Jadi dia berseberangan dengan yang positif. Nah ini sebaliknya ya, contohnya soal ujian yang terlalu mudah sehingga banyak peserta yang mendapat nilai baik menggunakan model negatif. Misalnya begitu. Terus model J, nah J ini begini, ada J yang berbentuk J sempurna, ada J yang terbalik. Terus ini biasanya dipakai dalam model-model ekonomi, industri, dan fisika. Terus bentuk U. Bentuk U menggambarkan mula-mula terdapat gejala bernilai kecil, kemudian menurun, sementara gejala bernilai besar, dan akhirnya menaik lagi untuk nilai gejala yang makin besar. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan secara normatifnya. Nah, untuk soal-soal dalam bentuk statistikanya akan disampaikan dalam bentuk PDF. Terus jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya untuk sebagai latihan. Juga dicari sumber-sumber lain yang relevan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.